Halo, ketemu lagi sama saya David yang melaporkan kejadian dari Amerika. Nah, kemarin itu ada acara ini, joint session. Kalau di Indonesia namanya MPR. Apa itu MPR? Gabungan DPR dan DPD. Nah, sama kalau di Amerika namanya joint session, gabungan antara Kongres dan Senat. Jadi Kongres itu DPR, Senat itu senator, DPD lah kalau di kita tuh namanya. Nah, ada joint session untuk membacakan hasil pemilu. Hasil pemilu. Dan kebetulan, bukan kebetulan, undang-undangnya begini. Presiden Senat DPD, ketuanya itu adalah wakil presiden Amerika. Jadi siapapun wakil presiden Amerika, otomatis dia menjabat sebagai presiden Senat. Nah, di acara joint session untuk konfirmasi kemenangan pemilu Pilpres, yang ngebacainnya itu harus presiden Senat, yaitu wakil presiden Amerika, Mike Pence. Yang kemarin di pemilu ini bertarung juga sebagai petahana menjadi wakil presidennya Trump kan. Nah, terus kemarin itu acara final dari rentetan pemilu, final artian dalam konfirmasi kemenangan gitu ya. Itu finalnya itu kemarin. Karena begitu John Sessions ngebacain konfirmasi, udah nggak ada yang bisa batalin. Kecuali presiden pemenang terpilih dan wakil presiden meninggal. Nggak ada yang bisa batalin. Jadi kemarin tuh acara terakhir dalam kepastian siapa pemenang presiden. Nah, Trump itu memobilisasi massa kemarin. Jadi udah 2 hari sebelumnya dia bikin iklan gitu, video disebar sama dia, ngundang orang-orang pendukungnya itu untuk datang ke Capitol Hill. Capitol Hill itu DPR, gedung itulah, gedung kalau di kita tuh gedung DPR MPR itu loh. Nah, jadi Trump mengundang, dia punya pengikutnya, fansnya itu untuk datang ke Capitol Hill. Jadi protes gitu. Dia pimpin dia ngundang langsung. Bahkan paginya pun dia datang ke situ untuk pidato berapi-api gitu. Karena dia masih penasaran, dia masih berpikir dia menang. Ternyata terjadi kerusuhan dari dukungnya ini, karena banyak yang datang, jadi kerusuhan sampai acara joint session itu ditunda. Karena kan ya nonton aja videonya banyak lah di mana-mana. Sampai masuk dalam, sampai gedung ketua dimasukin, didudukin gitu. Sampai ke dalam chamber tuh ruang rapat yang gede itu, kalau di kita tuh DPR tuh yang ruang rapat tuh sampai dimasukin begitu. Nah, akhirnya polisi berhasil memukul mundur, di lockdown dan itu ada wakil presiden loh, karena kan gabungan itu tadi kan Mike Pence wakil presiden yang bacain, jadi ada wakil presiden di situ. Nah, orang-orang ini dilindungi, anggota-anggota Kongres dan Senat ini dan presiden wakil presiden dilindungi. Dalam 4 jam berhasil dipukul mundur orang-orang yang masuk itu. Akhirnya lanjutin rapat lagi. Dibacain lagi satu, Mike Pence yang bacain, presiden Senat, wakil presiden Amerika. Nah, sampai malam tuh, sampai jam berapa? Sampai jamnya itu kan ada di Washington DC. Jamnya California aja sampai jam 1:30 kali. Berarti kalau jamnya Washington DC mungkin sampai jam 5 kali. 4:30 lah. Nah, akhirnya selesai. Kan dibacain per state, 50 state. Terus ada yang komplain di Pennsylvania sama di Arizona kalau nggak salah. Akhirnya voting 2 kali. Nah, 4:30 selesai. Hari ini yang menarik juga. Oh iya, setengah selesai itu maksudnya udah selesai, ada final bahwa
joint session Kongres MPR kalau di Indonesia menyatakan bahwa pemenang pemilu adalah Joe Biden, bukan Trump. Nah, yang ngebacain tuh Wapres itu sendiri, lucu sih. Nah, tadi pagi waktu Washington DC. Dan hari ini terjadi pergerakan politik lagi bahwa kabinet Trump dan Mike Pence dan ketua DPR memaksa untuk sedang berdiskusi untuk melakukan amandemen 25. Kalau di sini sebutnya amandemen 25, kalau di Indonesia mungkin undang-undang dasar gitu ya. Amandemen 25 untuk mencopot Trump dari jabatannya. Kenapa? Karena terbukti bahwa kerusuhan kemarin Trump memobilisasi yang akhirnya terjadi kerusuhan. Terbukti videonya banyak sekali. Dan kabinet Trump banyak yang mundur. Tadi pagi juga, tadi malam chief of staff-nya tuh mundur 3 orang. Chief of staff itu bukan menteri, tapi kayak apa ya, kayak deputi di Gedung Putih lah, chief of staff namanya. Nah, itu mundur 3 orang. Tadi pagi menteri transportasi. Terus banyak kabinet Trump hari ini membuat pernyataan-pernyataan yang tidak mendukung Trump, bahkan menyesalkan kejadian kemarin yang bahasanya tuh di kondak. Jadi diatur oleh Trump gitu, kira lebih kan, konduktor kan itu kan, orkestra. Nah, oleh Trump menyesalkan. Dan mereka lagi meeting untuk pembicaraannya masih tingkat tinggi lah, untuk melakukan amandemen 25, mencopot Trump dari jabatannya sebagai presiden Amerika. Dan hari ini juga tadi Trump mencoba membuat klausul untuk mempardon dirinya. Mempardon itu apa ya? Apa di Indonesia namanya? Apa namanya, orang bersalah diampuni sama presiden itu loh. Apa namanya? Grasi. Ya. Membuat grasi atas dirinya, ya nggak bisa. Karena kenapa nggak bisa? Karena kasusnya belum ada. Kan selama dia presiden nggak bisa dikasusin, kecuali yang tadi amandemen 25 itu kan. Kasusnya kan nanti begitu dia setelah selesai jadi presiden dia akan dikasusin. Dan ada 12 kasus yang menanti, dan kasus besar. Dan dia mencoba untuk mempardon dirinya hari ini tadi. Jadi itu laporan dari Amerika. Kita lihat, dan ya dalam berapa hari ya, 13 hari ke depan, tanggal 20 Januari presiden terpilih Joe Biden dan wakil presiden Kamala Harris akan dilantik menggantikan Trump dan Mike Pence. Yaitu laporan dari Amerika yang semalam ada rusuh sekali, dan ini sebetulnya melegakan sekali. Kenapa melegakan? Karena walaupun mereka berbeda gitu ya, keras gitu antara pendukung Republik dan Demokrat gitu ya pas pemilu kemarin setahunan terakhir ini kan. Tapi ketika melihat kerusuhan kayak kemarin, mereka sepakat bahwa ini nggak benar. Itu melegakan sebetulnya. Jadi pada tingkat atas sebetulnya mereka berbeda pendapat keras, tapi untuk anarkis yang mereka setuju, ini nggak bisa. Itu melegakan sih. Nah, jadi itu laporan dari Amerika. Dan nggak ada ya, kemarin terjadi di sana aja sebetulnya aman. Ada hari ini juga FBI. Hari ini FBI meminta semua video, dokumentasi, foto-foto kerusuhan kemarin untuk diidentifikasi orang-orangnya, untuk ditangkapin. Jadi orang-orang yang kemarin kerusuh di sana di Capitol Hill itu mau diidentifikasi berdasarkan foto-foto, video-video itu kan banyak sekali tuh. Wah, mau ditangkapin. Kira-kira itu. Semoga nggak ada apa-apa. Dan emang nggak ada apa-apa kemarin lah. Kalau kemarin nggak ada apa-apa, aman-aman aja kok. Karena jadi Capitol Hill. Tapi geger. Kenapa geger? Karena kan terjadi di Amerika. Siapapun terjadi di Amerika tuh geger pasti. Ya kan? Nah, jadi itu
untuk sampai saat ini laporannya